itu sebaiknya si telurnya diteropong dulu, apakah si telurnya udah fertil atau tidak fertil. Jadi kita bisa mensortirnya untuk si telurnya. Kemungkinan kalau udah diteropong sudah ada fertilnya si telur, kemungkinan akan menetas dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman. Ini masih seperti biasanya sehat, alhamdulillah. Ini cuacanya di luar lagi ya lumayan terik panasnya. Makanya si anak entok juga lagi di dalam berteduh karena mungkin kepanasan nih cuaca. Tapi itu si indukan yang lagi mengerami lagi keluar. Ya alhamdulillah pas dicek juga dilihat sangat sehat. Mudah-mudahan bisa seterusnya. Dan ini untuk indukan yang satu lagi ya saudaranya sendiri sih lagi tetap masih mengerami. Nah, telurnya sudah diteropong cuma belum menetas. Ya kemungkinan sebentar lagi lah, antara seminggu atau 10 harian lagi bisa menetas, soalnya sudah kelihatan agak hitamnya, agak tebal. Cuma di sini saya akan berbagi pengalaman ternak saja. Ya kali saja bisa bermanfaat. Untuk sarang indukannya ya seenggaknya dikasih jarak lah sama tanah. Nih paling ini sekitar ada 5 sentian lah. Intinya jangan langsung ke tanah. Soalnya kalau dikasih musim hujan itu biasanya tanah akan ya lembab gitu. Jadi ke telurnya juga akan berefek dingin. Jadi kemungkinan si telurnya bisa ada yang gagal menetas. Dan di samping itu juga selain dari segi kandang, ya dari segi ini nih alas untuk telurnya diusahakan dari alas-alas yang dikiranya akan hangat untuk indukan. Begitu pula dengan ya biasa biar si telurnya juga selalu hangat. Nah ini telurnya. Nah begitu pula dengan sarang indukan ini ya biasa ini saya kasih jarak antara ya kurang lebih antara 20 sentian lah dari kandang ke bawah biar ya kelembaban si tanah tidak langsung ke telurnya. Dan di dalam juga tetap masih seperti biasa menggunakan sarang lagi untuk bertelurnya biar menetasnya bisa maksimal. Tapi yang terpenting bukan hanya dari segi kandangnya, yaitu pas waktu si indukan ya kurang lebih antara 5 atau 7 hari setelah masa mengerami, itu sebaiknya si telurnya diteropong dulu, apakah si telurnya udah fertil atau tidak fertil. Jadi kita bisa mensortirnya untuk si telurnya. Kemungkinan kalau udah diteropong sudah ada fertilnya si telur, kemungkinan akan menetas dengan sempurna. Baru setelah itu yang tidak fertilnya kita bisa ambil untuk dipasak atau digoreng. Nah dan ini si indukan yang ada di dalam kandang ini juga kemungkinan akan menetas semuanya. Soalnya pas waktu usia 5 hari sampai 7 hari, nggak tahu 5 hari atau 7 hari waktu itu pas diteropong si telurnya fertil semua alhamdulillah. Dan kemungkinan kalau dengan kandang metode ya metode di atas gini nih, ada kolongnya tidak langsung mengenai tanah, itu kemungkinan si telurnya akan menetas semua. Itu juga tergantung kepada indukannya. Kalau misalkan si telurnya ya sarangnya langsung kena ke tanah, itu apabila dikasih musim hujan ya kemungkinan si telurnya suka ada yang cacing calang atau kopior gitu, nggak ada yang menetas. Maksudnya bakal ada yang gagal menetas. Tapi kalau dengan metode kandang begini untuk sarang bertelurnya ya gak harus begini juga sih bentuknya, cuma ya seenggaknya ada jarak dari sarang ke tanah, jangan sampai si sarang telurnya itu langsung di atas tanah. Soalnya ya begitu yang barusan dijelaskan, karena tanah kalau musim hujan itu suka dingin gitu, agak lembab. Jadi kalau berefek ke telurnya bisa lembab, ya ada kemungkinan si telurnya juga kehangatannya bisa berkurang. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman ternak saja ya, beginilah
Kalau sarang untuk bertelurnya entok di peternakan saya ya kandang ala kadarnya, tapi alhamdulillah menetas dengan sempurna si induknya. Dan si induknya juga kelihatan nyaman sekali di dalam. Jadi pas waktu si jantannya lagi birahinya tinggi itu tidak bisa mengejar atau tidak bisa menjangkau ke indukan yang ada di dalam. Biasanya si jantan meskipun lagi birahinya tinggi itu tidak akan berani masuk ke sarang indukan yang lagi mengerami, kecuali kalau si indukan yang lagi mengerami itu keluar mau makan dulu. Nah kesini maksudnya keluar ke sini, nah otomatis langsung dikejar sama jantannya untuk dikawini. Tapi selama ini ya yang saya lakukan, selama si indukan masih di dalam kandang mengerami, meskipun si jantannya lagi birahinya tinggi, itu tidak akan berani masuk ke dalam kandang. Begitu pula meskipun ini pendek nih, kalau yang kandang ini untuk sarang mengeraminya pendek, tapi si jantan tidak berani masuk ke dalam. Gak tahu kenapa, mungkin ya insting entok aja. Kalau ada indukan yang lagi mengerami itu tidak berani mengawinnya. Mungkin bakal beda cerita kalau si sarang indukannya itu langsung mengenai tanah. Ya kalau gak tahan birahi si jantannya tinggi, itu bisa-bisa yang lagi mengerami juga akan dikawininya. Ya jadi mengganggu lah proses mengeraminya. Jadi intinya sih kalau untuk masalah kandang sarang entok bertelurnya nggak usah terlalu bagus-bagus amat, yang penting bisa nyaman untuk si indukannya. Entah itu mau kandang yang tinggi seperti yang itu tuh, yang di sana yang ada kolongnya lebih tinggi. Ini juga lumayan agak tinggi, sekitar ada kurang lebih 25 sentian. Dan kandang ini juga kurang lebih dari atas tanah itu sekitar 5 sentian. Ya paling tidak langsung si telurnya itu mengenai tanah. Soalnya kalau sarang entok itu mengenai tanah itu kala musim hujan itu cepat sekali lembabnya. Banyak beberapa kasus ada entok yang susah keluar dari cangkang telurnya, itu dikarenakan cangkang telurnya terlalu keras. Itu karena faktor terlalu panas dan bisa juga faktor karena kelembabannya terlalu tinggi. Kalau terlalu panas itu si anak entok yang di dalam cangkang telur itu mudah sekali mati. Kalau kelembabannya terlalu tinggi, nanti pas waktu si anak entok mau memecahkan cangkang telurnya itu ya lumayan agak tebal sih, jadi si anak entok susah keluarnya. Jadi ya seenggaknya bisa stabil antara panas sama kelembabannya. Beda cuma kalau di mesin tetas itu menetaskannya bisa kita atur suhunya berapa dan kelembabannya berapa. Ini kan menetaskan secara alami, jadi seenggaknya kita membuat sarang telur entok itu ya senyaman mungkin untuk indukan, tidak terlalu lembab dan tidak juga terlalu panas. Jadi hanya itu saja informasi sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.